Yang ini dah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di channel Pak Ulum. Hari ini saya berada di Pondok Pesantren Darul Lugha Dakwah Bangil, Pasuruan. Dan di sebelah saya adalah Ustadz Salahuddin Hashim sebagai ketua tarbiyah di Pondok Pesantren Darul Lugha Dakwah. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Sehat, Masya Allah. Sehat. Tinggal pemulihan kira-kira. Terus anak-anak masuknya sudah berapa persen kira-kira ini? Sudah hampir 90%. Hampir 90% dari sekian lama libur, sehingga sampai hari ini karena sedikit demi sedikit maka kemudian sudah masuk kembali pondok untuk melakukan kegiatan-kegiatan di pondok. Untuk itu akan beberapa hal akan saya tanyakan ke Ustaz Salahuddin. Sebenarnya tugasnya seperti apa ini urusan ketarbiyahan ini? Untuk Kisim Tarbiyah itu sendiri di pesantren mengatur semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan. Okay. Ya, baik di pendidikan diniyah, kemudian ada halakoh juga di sini, ya, termasuk ya kontrol untuk pendidikan formalnya juga. Oh iya. Jadi memang secara keseluruhan ya termasuk ya, ini, termasuk pendidikan formalnya, formal kontrol di bawah satu departemen pendidikan. Departemen pendidikan. Jadi kalau di kabinet itu Kementerian Pendidikan nih. Kira-kira begitu. Iya. Darul Lugha ini lebih kan terkenal dengan bahasa Arabnya ya. Ya, dengan bahasa Arab. Jadi dari namanya Darul Lugha Dakwah. Betul. Pengutamaannya adalah pada dakwah dan bahasa. Artinya memang berdakwah itu harus juga melalui keilmuan bahasa juga, terutama bahasa Arab. Syarat apa sebenarnya yang harus dipenuhi oleh calon santri mulai masing-masing tingkatan ini ya? Kita kan ada tingkatan yang paling bawah di kelas ibtidaiyah ya. Kemudian kelas sanawi, kelas aliyah. Nah, itu apa syaratnya? Untuk syarat mutlak belajar di Dalwa itu sekarang ini adalah Al-Quran. Dia sudah harus bisa baca tulis Al-Quran. Sehingga ya, ketika santri baru masuk, kemudian ada tes masuk di situ. Ya. Kalau ya, Al-Quran dia tidak bisa membacanya, maka kita minta dia untuk ya belajar dulu lah di rumah sampai Al-Qurannya itu bisa, atau kita tawarkan mereka ke pondok-pondok alumni untuk memperdalam Al-Qurannya aja. Ya. Karena kalau sudah Al-Quran dikuasai, ya maka untuk mempelajari bahasa Arab itu jauh lebih mudah. Ya, jadi syaratnya pertama adalah bisa membaca dan menulis, bisa membaca Al-Quran dan bisa menulis huruf Arab. Yang kedua? Kemudian untuk yang kedua ya diutamakan lulus SD sekarang. Untuk isi ke tingkat ibtidaiyah bagaimana? Masih belum lagi. Sebenarnya ada kita ya di pendidikan formal itu mulai dari MI, MTS, MA. Tetapi untuk MI itu sendiri kan lebih diprioritaskan ke anak-anak atau putra-putra asatidzah yang mengajar di Dalwa. Karena alhamdulillah ya banyak asatidzah yang ada di Dalwa dan ya, alhamdulillah tahadusan bi ni'mah, putra mereka banyak-banyak. Sehingga untuk pendidikan ibtidaiyah itu ya cukup dari mereka. Sedangkan dari luar sendiri kita mensyaratkan sebenarnya untuk ya masuk ke Dalwa itu minimal lulus SD atau MI. Ya. Di samping syarat Al-Quran tadi itu juga kita
mensyaratkan lulus SD lah minimal. Ya. Walaupun di sini sebenarnya MI ada, tapi tadi itu diprioritaskan untuk putra-putra asatidzah. Oke. Yang jadi pun tahun ini mestinya ya, tahun kemarin enggak ya? Tahun ini atau mulai beberapa tahun? Mulai sudah beberapa tahun. Beberapa tahun ini ya, diutamakan yang lulusan SD. Atau lulusan ibtidaiyah. Bahkan kalau ada santri-santri yang masih belum lulus SD itu harus ada rekom khusus lah dari pimpinan untuk bisa menerima. Kami selaku pengurus itu ya tidak menerima santri baru yang masuk sebelum lulus SD atau MI itu, kecuali ada rekom dari pimpinan. Terus berikutnya apalagi syaratnya? Untuk syarat-syarat yang lain ya syarat-syarat administratif lah, seperti ya KK dan lain-lain. KK, kemudian apa bahasanya NIK sekarang itu sudah punya NIK dan seterusnya. Jadi itu untuk semua tingkatan kan. Semua tingkatan. Mungkin barangkali nanti agak berbeda ketika dia sudah mahasiswa. Karena ketika santri baru masuk, karena di Dalwa itu kan ada 2 program pendidikan, diniyah dan formal. Untuk formal ya normal tinggal melanjutkan ya jenjang pendidikan yang mereka raih di rumah itu. Kalau mereka lulus SD ya tinggal masuk MTS. Kalau pindahan kelas 2 MTS ya tinggal lanjut kelas 3 MTS dan seterusnya. Itu untuk pendidikan formal. Lulus aliyah ya bisa mendaftar di perguruan tinggi. Sedangkan untuk diniyahnya itu melalui tes. Karena diniyah dengan formal tentunya ada perbedaan di situ. Ya, di tes itu tergantung nanti ya latar belakang pendidikan diniyah sebelumnya. Ya, kalau seandainya dia nggak pernah ya punya latar belakang pendidikan diniyah, ya kata orang Jawa nol putul lah istilahnya, nggak pernah belajar nahwu, nggak pernah belajar sorof, bisa jadi ya pendidikan formalnya dia lulus SMU atau lulus aliyah, tetapi ketika untuk diniyahnya di tes dia nggak punya latar belakang nahwu dan sorof, bisa jadi dia duduk di kelas 1 ibtidaiyah. Ya, cuma kita nanti bisa mengelompokkan lah santri-santri yang ada di ibtidaiyah karena usia mereka relatif campur di situ, ada yang muda, ada yang sudah ya usia aliyah, bahkan ada yang usia perguruan tinggi. Walaupun sama-sama kelas 1 nanti kita kelompokkan berdasarkan usia itu. Karena kelas 1 ada beberapa kelas sampai hampir 20 kelas itu, satu ibtidaiyah. Kalau dia mampunya di kelas 2 ya kita dudukkan di kelas 2 ibtidaiyah. Jadi untuk masuk kelas dini itu berdasarkan tes tadi itu. Ya. Itu memang apa namanya perbedaannya di situ. Jadi ke ilmu agamanya kalau memang rendah, walaupun di sini setelah SMU ya masuk di ibtidaiyah, mulai dari awal juga dari sini. Kemudian kalau di perguruan tinggi saya kira sudah jelas ya anunya ya, sudah apa namanya sudah jelas lah sesuai dengan ini kontak mati deh. Sebentar. Mohon maaf. Kontak mati. Kita ini kan di Darul Lugho ini terkenal dengan pondoknya Habaib. Jadi sebenarnya gimana ini? Prosentase atau gimana? Terkenal pondoknya Habaib karena mungkin pimpinannya atau pendirinya itu minal Habaib. Tetapi sebenarnya ya kalau kita masuk ke Dalwa ya di situ berimbang lah antara sadahnya ataupun yang non sadahnya. Dan alhamdulillah ya di Dalwa itu ya semua mendapat perlakuan yang sama. Walaupun ya dalam ajaran agama kita tentunya kita harus lebih mencintai lah dalam tanda kutip para habaib itu. Tapi perlakuan pesantren sama. Ya sama. Jadi diperlakukan sama lah mulai dari bawah. Nah, kalau dari komposisi santri itu kan sudah seluruh Indonesia nih, termasuk yang dari luar negeri. Kalau hari ini gimana untuk tahun-tahun ini? Tahun ini yang dari luar negeri masih sangat sedikit sekali karena terkendala ya apa itu pandemi keadaan ini.
Bahkan yang dari Malaysia itu kemarin rata-rata visa studinya sudah habis ya. Sementara untuk saat ini pemerintah belum mengeluarkan visa baru untuk para pembelajar itu. Sehingga sementara ini beberapa santri yang dari Malaysia itu belum bisa kembali. Dan begitu juga dengan siswa-siswa yang dari negara lain. Iya. Kalau untuk yang dari Indonesia, alhamdulillah tadi itu sekitar hampir 90% sudah datang. Dari total itu ya. Iya. 1, 2, 3, kemudian ada 4. 4 ini kan pondok untuk tahfidz, tahfidzul Quran. Ini syaratnya yang beda apa kira-kira? Sebenarnya syarat utama masuknya sama. Jadi dalwa 1, 2, 3 itu kan lebih kepada karena tidak ya bisa menampung dalwa 1 semua santri, sehingga dibukalah ya dalwa 2 di desa atau kecamatan sebelah. Ya kemudian ya di dalwa 2 pun juga sudah nggak bisa menampung lagi, ya dibuka dalwa 3. Jadi 1, 2, 3. Kemudian diaturlah di situ untuk dalwa 2 itu usia-usia ya sanawiyah, ya kemudian untuk diniyahnya kelas 1 dan kelas 2. Ya. Untuk di dalwa 3 yaitu kelas diniyahnya yang 3 dan 4, kemudian formalnya ada sanawiyah, ada aliyah di situ. Kalau perguruan tinggi semuanya ada di dalwa 1. Kemudian dibuka lagi dalwa 4 khusus untuk para penghafal Al-Qur'an. Jadi ya sebelumnya ya ada ya tahfidzul Quran dan mereka ada di dalwa 1. Kemudian ya ada pembebasan lahan baru, kemudian dibangunlah khusus untuk ya para penghafal Al-Qur'an. Walaupun di sana ya ada sebagian yang ya tidak masuk dalam penghafal Quran masuk di situ. Tapi semua yang ikut dalam program tahfidzul Quran pasti di situ. Di 4. Ya, pasti di 4. Ya. Kemudian syaratnya ya ini siapa aja yang mau ikut tergabung dalam ya Jamiat Hufat ini ya dipersilahkan. Tidak ada syarat khusus sebenarnya itu, siapa yang mau, tetapi yang penting mereka tidak boleh meninggalkan program yang lain gitu ya. Jadi program dunia dan lain-lainnya wajib bagi mereka ya, harus diikuti. Jangan karena ikut tahfidz lalu meninggalkan yang lain, itu nggak boleh di sini. Jadi pada dasarnya sama semuanya, pendaftaran syarat-syarat dan syarat-syarat masuknya saya kira juga seperti pada umumnya ini. Ya. Jadi cuma jumlah mahasiswanya memang besar, jumlah santrinya sangat besar secara keseluruhan itu ada 14.000 lebih. Ya, putra-putri. Putra-putri, ya. Jadi putra-putri sudah 14.000 lebih santri. Yang apa namanya, kita ini di dalam susunan sosial masyarakat itu kan selalu ditanya biasanya, terutama di Jawa nih, ini pondok NU apa pondok Muhammadiyah gitu. Selalu gitu. Memang sering ada pertanyaan seperti itu, tapi ya pimpinan sangat bijak sekali. Ini pondoknya kaum muslimin. Jadi siapapun yang berminat untuk mencari ilmu, ilmunya Rasulullah silakan masuk. Kita tidak fanatik ke satu golongan atau ormas. Ya, siapapun yang mau mencari ilmu Rasulullah silakan. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau yang lain pun silakan. Dan memang terbukti banyak dari ya putra-putra tokoh NU, bahkan dari tokoh Muhammadiyah pun ada di sini. Jadi ya seperti yang tadi kita sampaikan itu. Jadi ini pondoknya umat, bukan golongan-golongan tertentu. Tetapi ya untuk kegiatannya, alhamdulillah kita ya ngikuti manhaj salaf lah ya, sholatnya, wiridnya, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, insya Allah ya tetap dalam ya metode salaf. Nah, jadi kalau kita lihat kan memang kegiatan-kegiatan di setelah maghrib sampai isya dan kemudian berikutnya, dan itu kan ya punya ciri khas lah gitu, yang punya ciri khas tersendiri, yang kemudian orang selain itu biasanya juga menanyakan tentang kemudahan. Bagaimana sebenarnya, apakah perlu datang, apa cukup online, atau
diserahkan atau gimana kalau santri baru? Untuk santri baru mendaftarnya online bisa, kemudian melalui perwakilan di setiap daerah bisa. Alhamdulillah kita juga punya perwakilan ya di setiap provinsi. Ya. Ya, bahkan di provinsi pun bukan cuma satu, kadang ya di satu provinsi ada beberapa perwakilan sesuai dengan daerahnya. Bisa nanti mendaftarnya melalui perwakilan-perwakilan yang sudah resmi ditunjuk oleh Pondok Pesantren Dalwa itu. Atau kalau langsung online juga bisa ya, nanti ya datangnya ke sini itu bisa ya ditemani oleh walinya atau dari perwakilan itu. Ya. Tapi yang jelas tidak bisa dia datang sendiri tanpa pendampingan dari orang tua ataupun dari perwakilan. Ya. Jadi bisa orang tuanya mendampingi ketika sudah nyampe ke sini. Bisa juga dari perwakilan ya, yang mendampingi, misalnya dari Kalimantan gitu kan, misalnya satu pesawat 300 sekian, kemudian perwakilan sana ya mengantarkan ke sini, yang menyerahkan ke sini. Kemudian ada enggak syarat-syarat khusus, misalnya perjanjian di awal ketika terjadi sesuatu? Ada Zat. Nanti kan sebelum diterima sebagai santri ada beberapa yang kita sampaikan kepada mereka, diantaranya ada interview, ada surat pernyataan. Kalau dia sudah selesai melengkapi persyaratan itu baru mengisi formulir untuk mendaftar itu. Jadi sebelum dia ngisi formulir kita kasih pengarahan dulu loh tentang ini loh Dalwa, gambaran Dalwa seperti ini, aturannya begini, kegiatannya ini, program pendidikan seperti ini, ya semua disampaikan di situ. Kemudian setelah mereka siap untuk masuk, kita kasih kita interview dulu. Kita interview. Ya, kalau emang sudah lolos interview, baru disuruh membaca surat pernyataan. Kalau emang setuju, ada tanda tangan bermaterai di situ. Yang diantara garis besarnya itu ya ngikuti semua peraturan pesantren. Baru setelah itu kita terima dia sebagai santri baru. Ya. Kalau biayanya berapa Ustaz pendaftaran? Biaya berkisar 8 jutaan untuk santri baru. 8 juta sekian ya, untuk tepatnya mungkin bisa dilihat di brosurnya itu. Ya. Itu sudah dapat kasur, kamar, seragam, buku awal barangkali. Buku awal yang berhubungan dengan bahasa Arab. Jadi untuk buku pembelajaran bahasa Arab, karena santri baru itu untuk 1 bulan pertama sebelum dia masuk kelas diniyah tadi diwajibkan mengikuti kursus bahasa Arab dulu. Selama 1 bulan penuh, yaitu nggak masuk kelas dulu dia kumpul bersama murid-murid baru untuk di kursus bahasa Arab. Kemudian setelah itu baru masuk ke kelas seperti yang ditentukan ketika tes itu. Ya, kemudian masih berlanjut kursusnya, tapi di luar jam sekolah yang formal tadi itu atau yang resmi tadi itu. Kalau di sini kan diniyahnya dengan formalnya terpadu, ya. Jadi dari pagi sampai sore. Nanti malam itu ada kursus lagi bahasa Arab bagi santri baru. Sedangkan bagi santri lama ada namanya halakoh di situ. Subuh juga demikian. Jadi untuk santri baru tetap kursus ya bahasa Arab, sedangkan santri lama ada halakoh lagi. Santri baru tadi sampai 1 semester dibekali lah bahasa Arab. Karena seperti tadi itu Darul Lughah ya diprioritaskan atau diutamakan bahasa Arabnya itu. Matrikulasi lah kalau secara umum. Jadi perlu juga memang untuk disesuaikan lah supaya nanti tidak terlalu berat ketika di kelas. Perbedaan-perbedaannya juga tidak terlalu jauh gitu ya, pada dasarnya seperti itu. Tapi ada hal-hal khusus lain barangkali yang disyaratkan? Tidak ada ya, itu saja. Nggak ada. Ya, itu sudah diberlakukan secara umum. Dan itu memang bisa dilihat di websitenya Pesantren Dalwa. Ya, Ponpes Dalwa atau klik Dalwa aja, insya Allah sudah keluar di situ. Di Dalwa gitu aja sudah sampai di pendidikan Dalwa, mulai dari pendidikan formal, pendidikan non formalnya, kemudian dan seterusnya lah sampai
Kalau syarat-syarat di beberapa kalau dibandingkan dulu dengan pondok sekitar itu lebih mana kira-kira? Apa rata-rata atau lebih mahal atau gimana ini? Sebelum itu dijawab, untuk per bulannya berapa? Untuk per bulannya ya, untuk uang makan itu 500. Uang makan 500. Jadi total semuanya 700 lah. Ya. Jadi ada nanti uang kesehatan, ada uang laundry dan lain-lain itu ya di total 700-an per bulan. Saya kira itu ya bisa dikatakan masih murah. Masih murah ya. lah. Kita tidak menyebutkan pondok A dan B di sekitar, ada yang di atas itu ada. Iya. Yang di atas itu ada juga. Bahkan uang masuk pun yang di atas 8 juta tadi masih ada di beberapa pondok sekitar. Ada yang 25. Ada 5, ada yang 17. SPP ada yang di atas 1 juta itu masih ada. Iya. Jadi pesan dari Dalwa misalnya, orang tua di setiap pondok itu kan punya kekhasan masing-masing nih. Ya. Jadi misalnya di Gontor itu ada 5 ya, Ikhlas apalagi dan seterusnya lah itu. Di Muqaddasah apa? Sama persis. Kalau di sini apa kira-kira slogannya itu? Kalau Dalwa itu kan khidmah, ikhlas, berkah. Khidmah, ikhlas, berkah. Jadi kita diajari berkhidmah di situ dengan ikhlas, otomatis kita akan mendapat keberkahan. Itu yang sering jadi slogan lah di Dalwa. Ya. Barangkali juga perlu penjelasan lebih jauh ini tentang berkah, Ustaz. Apa yang dimaksud berkah ini, terutama ya bagi calon-calon santri, bagi calon orang tua santri dan sebagainya. Berkah ya kalau dari sisi ilmu misalnya, intinya berkah itu kan cukup apa yang kita inginkan itu dapat gitu ya. Jadi dari segi ilmu misalnya mungkin tidak banyak yang didapat santri dari ilmu-ilmu yang diajarkan di Dalwa, tapi ketika keluar itu berkah ilmu tadi itu ya, problem masyarakat bisa dipecahkan dengan ilmu yang ada itu. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa dipenuhi oleh alumni Dalwa, dan itu sudah memang realitasnya seperti itu. Ya, banyak santri-santri Dalwa yang mungkin belajarnya biasa-biasa aja di Dalwa, tapi begitu keluar di Dalwa ada yang banyak di antara yang bisa mendirikan pesantren-pesantren itu. Mungkin itu dari keberkahannya tadi itu. Mungkin kalau kita bisa sebut nama di antara alumni-alumni yang sudah eksis lah, menjalankan sebagian menjadi tokoh besar, ada di, kalau kita ya sering buka YouTube, ada Buya Yahya di situ. Ya, Buya Yahya alumni juga. Alumni Dalwa. Kemudian di Jawa Tengah ada namanya Ustadz Sultan Barmawi. Kalau di Kalimantan Barat rata-rata Ustadz dikuasai oleh santri-santri Dalwa di situ, pos-pos penting di situ. Itu ya kalau saya lihat dari keberkahan Dalwa. Ya kalau lihat ya masa belajarnya biasa sama mungkin dengan pondok-pondok pesantren yang lain. Tapi ada keberkahan di situ. Mungkin juga ya selalu disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren Al-Habib Zain Baharun, ini berkat keikhlasan pendirinya. Jadi Al-Habib Hasan Baharun ketika mendirikan pesantren itu kan ya modal utamanya adalah ikhlas. Maka itulah yang ditanamkan ke murid-muridnya, ya khidmahnya tadi harus ikhlas sehingga kita mendapat keberkahan. Itu dari sisi ya ilmunya. Bahkan ya kalau saya pribadi, pengalaman pribadi itu ya dalam masalah apapun juga berkah gitu loh. Makanya di Dalwa itu sendiri ya, asatidzah yang membantu mengajar lah itu juga ya tetap berdasarkan slogan tadi itu, ngajar itu niat khidmah dia dan ikhlas mereka, sehingga ya kita lihat rata-rata hidupnya berkah gitu. Dari sisi ekonomi juga alhamdulillah ya, kalau ya seandainya dihitung melalui ilmu matematika mereka tuh kurang mestinya, tapi kenyataannya tidak. Makanya mungkin kalau di luar ya yang didapat oleh guru-guru disebut gaji, ada bisyarah, tapi di Jawa enggak.
namanya barokah. Iya, barokah. Jadi ini loh barokahmu, barokahmu. Gitu. Ya mungkin tidak seberapa, tapi betul-betul barokah di situ. Artinya cukup, walaupun tidak seberapa, tapi kebutuhan dia dalam setiap harinya sampai sebulan berikutnya itu cukup. Dan itu kita rasakan sendiri dan alhamdulillah juga dirasakan oleh banyak teman-teman yang berkhidmat di dakwah. Keluarga sehat, Alhamdulillah. anak-anak apa namanya lancar dan seterusnya. Itu saya kira memang itu saya kira juga sebuah keberkahan ya, luar betul. biasa ya. Kita setiap kali ada pertemuan kan memang selalu disampaikan ya bahwa Habib Hasan ini memang sebagai muassis itu Masya Allah luar biasa. Dan tentu saja dilanjutkan oleh putra-putra beliau. Dan yang pada saat ini adalah generasi baru kedua. Karena beliau wafat tahun 1999. Kemudian untuk waktu sekarang, waktu pendaftaran itu apa sama dengan di luar atau pakai kalender hijriah? Kalau di sini pakai kalender hijriah. Untuk pendaftaran itu biasanya di bulan Syawal. Tapi sekarang sebenarnya sudah dibuka gitu. Iya. Ya, pendaftarannya dibuka untuk periode Syawal nanti itu ditutup biasanya pada tanggal 10 Syawal. Itu untuk pendaftarannya baik untuk tadi itu diniyah ataupun formal karena intinya kan masuk pesantren dulu. Ya. Nah, baru setelah masuk pesantren otomatis ya dia harus ngikuti semua program tadi itu baik diniyah ataupun formalnya tadi itu. Untuk tahun ini karena memang baru pulang sekarang ke pondok, itu rencananya untuk hari raya tahun 2021 tidak pulang. Kemungkinan besarnya seperti itu. Ya, untuk kepastiannya kita nunggu ketetapan dari keputusan dari pimpinan ya. Cuma ya berbeda dengan di masa-masa sebelumnya. Ya, mestinya sekarang ini kan saat ujian. Iya. Tapi karena tadi itu ya keadaan sehingga diputuskan kemarin itu ujian akan kita laksanakan pada bulan Ramadan. Kalau dia dari situ kemungkinan ya nggak pulang mereka tahun ini. Toh mereka juga baru kembali ke pesantren. Sudah 1 tahun di rumah. Iya. Sudah libur 1 tahun masa mau libur lagi. Nanti membetulkan lagi. Selain itu juga untuk menjaga perputaran dari virus ini. Iya betul. Jadi kita jaga di sini. Jangan lupa bahwa di Dalwa ini juga sudah punya alat Genos 9. Genos berapa itu namanya? Genos 19. Yang itu pakai tiup aja dalam waktu 3 menit atau 2 atau 3 menit. 2 sampai 3 menit sudah bisa diketahui hasilnya negatif apa positif. Dan kami punya tiga. Jadi sudah lancar sehingga semakin hari saya kira juga semakin tidak banyak halangan. Artinya terdeteksi lebih awal, kemudian bisa dikarantina lebih awal, dan melakukan kegiatan lebih awal, lebih awal lagi daripada dulu yang harus nunggu sekian hari bahkan belasan hari. Dan biayanya juga jauh lebih besar ketika sudah itu. Kembali lagi ke yang tadi itu, memang para ustadz kemudian dosen itu sebagian besar putranya banyak-banyak ini. Iya. Bahkan ada yang sampai 11, 12. Ada 12. Ada yang 12. paling sedikit 3 lah. Iya. Itu 12 1 ibu. Kalau 2 ibu sudah 2 kesebelasan. Tinggal manggil penonton aja. Oke. Waktunya masih panjang? Oke, enggak apa-apa. Saya kira ya yang bisa kita gali pada saat ini. Ustaz Salahuddin,
Kemudian artinya sebenarnya ndak ada persoalan apa-apa untuk masuk, dan kemudian tidak perlu ada kecurigaan apa-apa juga. Walaupun kami biasanya santri itu menggunakan Ya, gamis. Nah, menggunakan gamis. Kalau wajib itu sholat apa saja itu untuk gamis? Untuk gamis ya sholat 5 waktu sama waktu-waktu masuk kelas saja, kelas yang diniyah. Ya, kelas diniyah. Jadi menggunakan gamis. Dan kadang-kadang karena peristiwa-peristiwa kemarin yang dulu lah gitu, itu kita ini banyak dicurigai oleh orang lain bahwa wah ini golongan ini macam-macam ini gitu. Tapi gamis itu pakaian, ya, sekedar pakaian, dan maka kemudian memang mempunyai ciri khas sendiri, pakai kopiah putih, kemudian pakai gamis. Kalau jamaah juga ada yang pakai imamah, tidak ada persoalan juga. Tapi kalau sholat 5 waktu harus pakai itu. Dari pengembangan yang sudah ada, yang seperti di podcast sebelumnya saya ceritakan bahwa tanggal 11 Maret kemarin itu sudah diletakkan batu pertama untuk jembatan yang menghubungkan antara asrama dan sekolahan di atas jalan desa, betul. Nah, supaya tidak mengganggu perjalanan dari masyarakat di sekitar, bersamaan juga dengan peresmian atau penggunaan Genos 19. Genos 19. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat, amin. Kemudian nanti kita masih banyak kegiatan lagi yang harus terima kasih banyak atas kesediaannya untuk menyampaikan beberapa hal tentang dakwah ini, dan sampai ketemu lagi di Pak Ulum Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.